bagaimana cara memaknai hidup yang singkat ini. Memaknai hidup berarti memahami tujuan, menikmati proses, dan menemukan arti dari setiap pengalaman yang kita jalani. Dalam Islam, tujuan utama hidup adalah beribadat pada Allah. Kita ambil dari Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tujuan ini bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga bagaimana kita menjalani hidup dengan kebaikan, manfaat, dan nilai yang benar. Banyak orang yang ketika mau memasuki bulan suci Ramadan, ternyata dipanggil sama Allah. Kembali ke hadiratnya. Nah, kita kalau mau merasakan Ramadan ini, ya kita harus berdoa supaya dikasih kemudahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita bersama panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan rizki dan rahmat kepada kita semua. Tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang. Selamat pagi hai Sobat Kohalim, dimanapun Anda saat ini berada. Di pagi yang cerah ini dan penuh keberkahan, mari kita membahas suatu topik, yaitu bagaimana cara memaknai hidup yang singkat ini. Memaknai hidup berarti memahami tujuan, menikmati proses, dan menemukan arti dari setiap pengalaman yang kita jalani. Jika kamu merasa hidup ini kurang bermakna atau ingin lebih memahami tujuan hidup, berikut beberapa cara untuk mencapainya. Nah, ini hanya upaya ya, upaya. Oke, 1. Kenali tujuan hidup. Dalam Islam, tujuan utama hidup adalah beribadat pada Allah. Kita ambil dari Al-Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Tujuan ini bukan hanya soal ibadah ritual, tetapi juga bagaimana kita menjalani hidup dengan kebaikan, manfaat, dan nilai yang benar. Nah, di dalam Al-Quran sudah jelas dikatakan mengenai tujuan utama daripada hidup. Jadi udah nggak usah bingung lagi. Cukup itu aja diikutin. Ya. Yang kedua, bersyukur atas segala hal kecil atau besar. Kadang kita lupa bahwa hidup ini berharga karena terlalu sibuk mengejar hal besar. Nah itu. Jadi hargai bersyukur dan hargai sesuatu itu dari hal kecil. Jangan cuma tunggu hal besar saja, ya. Oke, coba perhatikan hal-hal kecil yang membuat hidup lebih mudah. Kesehatan, keluarga, udara segar, atau bahkan senyuman seseorang. Ini kan hal-hal kecil sebenarnya yang kita terlupakan. Nah, kemudian yang ketiga, jalanin hidup dengan ikhlas dan sabar. Nah, pengertiannya tidak semua yang kita inginkan bisa tercapai dengan mudah. Tetapi ikhlas dan sabar membuat kita lebih kuat menghadapi ujian. Jadi kita tahu bahwa hidup ini selain beribadah juga merupakan ujian. Ya? Nah, percayalah bahwa setiap peristiwa, baik atau buruk, pasti ada hikmahnya. Nah, coba direnungkan baik-baik. Ketika kita mengalami sesuatu yang baik atau mengalami sesuatu yang buruk, semua ada hikmahnya. Oke, yang keempat, berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain. Nah, dijelaskan bahwa hidup akan terasa lebih bermakna saat kita membantu dan memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Tidak harus sesuatu yang besar. Sekedar senyum, berbagi ilmu, atau mendengar keluh kesah seseorang juga bisa menjadi ladang kebaikan. Nah, termasuk acara ini. Acara kita berbagi di pagi hari di program secangkir kopi di pagi hari, ini juga merupakan satu kebaikan. Ya, kebaikan bagi yang menyelenggarakan maupun kebaikan bagi yang mendengar, apalagi yang menyampaikan. Jadi silakan di-share video ini kepada siapapun yang Anda kehendaki, tidak ada batasan. Baik. Yang keenam, berdamai dengan masa lalu, fokus pada masa depan. Jika ada kesalahan atau kegagalan di masa lalu, maafkan diri sendiri dan ambil pelajaran darinya. Jadi jangan meratapi kesalahan diri sendiri.
hidup ini terus berjalan, maka fokuslah dengan apa yang bisa diperbaiki hari ini untuk masa depan yang lebih baik. Artinya kita selalu ada perbaikan-perbaikan, ya. Nah, terus juga dikatakan jangan terlalu sibuk mengejar dunia, tapi jangan juga meninggalkannya. Kehidupan dunia hanyalah sementara, tetapi itu bukan berarti kita tidak boleh menikmati atau berusaha di dalamnya. Jadi pantas kita berikhtiar gitu loh. Seimbangkan antara usaha dunia, pekerjaan, pendidikan, impian, dan persiapkan akhirat, ibadah, sedekah, amal kebaikan. Jadi ini harus seimbang. Ya tidak berarti kalau kita diajarkan tidak mengejar dunia maka kita nggak mau kerja, kita di rumah aja. Itu juga kurang baik. Nah, jadi harus seimbang. Nah, dekatkan diri kepada Allah. Nah, hati yang dekat dengan Allah, Allah akan lebih tenang dalam menjalani hidup. Rutin membaca Al-Quran, berzikir, sholat dengan khusyuk, dan berdoa akan memberikan makna lebih dalam di kehidupan kita. Nah, kita lihat bahwa setiap topik yang kita bahas, itu boleh katakan 70% kita diminta untuk selalu berdoa pada Allah, selalu berserah diri pada Allah. Ini artinya itu adalah poinnya sebetulnya. Bagi umat muslim, bagi umat Islam, Allah itu adalah yang terbesar. Ya, jadi kita harus senantiasa untuk bisa mengingat dan harus merasa butuh dengan Allah. Bukan Allah butuh sama kita butuh sama Allah. Nah, kesimpulan daripada topik yang kita bahas sekarang ini adalah hidup akan terasa bermakna jika kita tahu tujuan, bersyukur, berbuat baik, dan tidak hanya mengejar dunia. Ya, kita lihat masa sekarang ini orang sibuk tiap hari urusan dunia. Urusan akhirat tidak diperhatikan. Mengaji gak ada waktu. Tiap hari sibuk. Ya, ini kalau tidak seimbang juga tidak baik. Oke, jangan lupa untuk menjalani hidup dengan seimbang antara usaha dan ibadah. Karena pada akhirnya kebahagiaan sejati bukan dari harta atau jabatan, tetapi dari hati yang tenang dan dekat dengan Allah. Nah, kalau dekat dengan Allah kita dapatkan ketenangan. Nah, ketenangan itu adalah sumber kebahagiaan daripada kehidupan ini. Jadi harta belum tentu menjamin, dunia belum tentu berjamin, ya. Jabatan juga tidak menjamin, karena itu semua sifatnya semu. Artinya bisa hilang, bisa berganti. Tapi kalau hati dekat dengan Allah, ketenangan itu hakiki. Gitu. Nah, ini kurang lebih yang kita sampaikan untuk di hari Sabtu yang penuh keberkahan ini. Semoga di akhir pekan ini semua dapat menikmati akhir pekan dengan baik. Dan sebentar lagi juga kita akan sudah memasuki bulan suci Ramadan. Persiapkan diri baik-baik, karena persiapan diri bukan hanya mempersiapkan jasmani, kita juga mempersiapkan rohani. Jadi kita lebih banyak mendekat diri pada Allah supaya kita dimudahkan. Banyak orang yang ketika mau memasuki bulan suci Ramadan ternyata dipanggil sama Allah kembali ke hadiratnya. Nah, kita kalau mau merasakan Ramadan ini ya kita harus berdoa supaya dikasih kemudahan. Nah, demikianlah yang bisa kami sampaikan untuk topik di Sabtu ini. Intinya adalah bahwa dalam belajar agama kita perlu belajar kehidupan. Suatu kali ada seorang ulama berkata kepada saya ketika saya baru masuk Islam, baru mualaf, bahwa kalau mau belajar Al-Quran, lihatlah kehidupan. Nah, kehidupan itu ada Al-Quran. Kita lihat, ada orang susah, ada orang senang, ada orang ingkar pada Allah, ada orang tidak mensyukuri apa yang dia peroleh, ada juga orang yang sangat dekat sama Allah. Nah, itu semua ada di Al-Quran. Ya baik, jadi kami tidak berpanjang lebar lagi. Kami mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, sehingga bisa menyinggung atau menyindir perasaan yang menonton acara ini. Dan juga kami harap bagi yang belum subscribe, dapat segera like, subscribe, komen, dan share. Nah, video kami juga bisa dikirimkan di-share kemana-mana. Kami persilakan, tidak kami batasi. Dan juga kami menunggu juga dukungan untuk acara ini supaya bisa tetap berlangsung dan bisa bikin program-program yang lain dengan berdonasi, infak dan sedekah di rekening kami yang sudah kami siapkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti hari Senin kita bisa berjumpa kembali
dengan kondisi yang lebih baik, dengan kesehatan yang terjamin, dan juga dengan keberkahan. Kami tidak akan berpanjang lebar lagi karena kita tahu bahwa hari ini adalah akhir pekan. Semoga akhir pekannya bisa dinikmati dengan baik dan juga berkumpul dengan keluarga. Karena keindahan yang paling hakiki itu adalah ketika berkumpul dengan keluarga. Kita berkumpul bersama keluarga, kita jauhkan dari urusan-urusan kantor, ya kita fokus untuk beribadah bersama misalnya. Karena kan selama Senin sampai Jumat jarang ketemu. Jadi ini Sabtu ini ya upayakan supaya ayo kita satu keluarga sholat di masjid misalnya. Atau pergi jalan ke tempat yang mengandung nilai-nilai agama sehingga kita dikuatkan dari segi kejiwaan kita. Karena bukan badan saja yang butuh makan, jiwa kita juga butuh makan. Jiwa makannya apa? Jiwa makannya adalah zikir, doa. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Tanpa kita akan ketemu lagi di hari Senin berikutnya. Jikalau ada yang keliru, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita minum secangkir kopi di pagi hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.